Efek inflasi tinggi dan persaingan dagang yang ketat lagi-lagi memakan korban. Bahkan bagi beberapa brand yang dulunya jadi primadona kini telah bangkrut. Baru-baru ini Sritex, perusahaan tekstil ternama di RI yang sudah berdiri lebih dari 50 tahun dan merupakan salah satu yang terintegrasi terbesar di Asia Tenggara, dinyatakan pilot akibat menderita utang segunung. Kabar kebangkrutan Sritex ini kemudian menambah deretan perusahaan yang mengalami kebangkrutan. Di mana lantas, seperti apa hak karyawan yang di-PHK oleh perusahaan? Langsung saja kita bahas dalam Sritex Gulung Tikar, ini hak karyawan yang kena PHK. Kita ke slide yang pertama. Pengadilan Negeri Niaga Semarang menyatakan perusahaan tekstil PT Sri Rezeki Isman Tbk dengan kode emiten SRIL atau Sritex Pilot. Disebutkan Sritex PT Sinar Pancajaya, PT Bit Ratex Industries, dan PT Prima Yuda Mandiri Jaya telah lalai dalam memenuhi kewajiban pembayarannya kepada PT Indobarat Rayon selaku pemohon berdasarkan putusan homologasi tanggal 25 Januari 2022 lalu. Sritex telah lama mengalami permasalahan keuangan yang akut di mana perusahaan mencatatkan kenaikan utang dan defisit modal yang kian membengkak. Hingga akhir Juni 2024, aset perusahaan tercatat turun 5% menjadi 617 juta dolar AS atau setara 9,56 triliun rupiah. Sementara itu utang perusahaan masih berada di level tinggi yakni mencapai 1,60 miliar USD atau setara 24,8 triliun rupiah. Alhasil perusahaan masih mengalami defisiensi modal yang pada akhir tahun lalu nilainya semakin bengkak menjadi 980 juta US dollar. Tak hanya Sritex, ada banyak perusahaan ternama yang ikut gulung tikar. Siapa saja kita akan lihat pada slide berikutnya. Nah, yang pertama ada kosmetika termasyhur dunia yakni The Body Shop yang bangkrut dan menutup ratusan gerainya di Amerika Serikat dan juga Kanada. Ratusan toko di AS termasuk toko online tidak lagi beroperasi sejak 1 Maret 2024. Sedangkan di Kanada ada 33 toko dari 105 yang telah dijual. Kebangkrutan ini didorong dengan inflasi yang tinggi dalam beberapa tahun terakhir. Selanjutnya ada pula Tupperware, di mana Tupperware ini merupakan brand ternama yakni brand peralatan rumah tangga kesayangan emak-emak Indonesia yang sudah beroperasi 78 tahun juga harus rela bangkrut akibat kalah saing dan beban keuangan membengkak. Tupperware Brands Corporation sudah mengajukan perlindungan kebangkrutan bab 11 pada Selasa 17 September lalu. Perusahaan asal Amerika Serikat ini juga butuh persetujuan pengadilan untuk menentukan nasib mereka ke depan. Manajemen mengatakan telah mengalami kerugian yang meningkat karena turun drastisnya permintaan. Penjualannya merosot dalam beberapa tahun terakhir di tengah strategi baru perusahaan menempatkan lebih banyak produknya di toko retail dan platform penjualan daring. Perusahaan ini memiliki utang sebesar 812 juta USD atau sekitar 12,4 triliun rupiah. Selanjutnya ada Silicon Valley Bank atau SVB yang dinyatakan kolaps 1 tahun lalu dan bikin geger seantero dunia. Investor pun takut krisis 2008 akan kembali terjadi. Dan yang terakhir juga ada Giant, di mana bisnis retail dengan format hypermart ini sebenarnya sudah mulai melemah sejak 2015. Pada saat itu perusahaan memutuskan untuk menutup 75 gerai Giant di seluruh daerah karena faktor rendahnya penjualan. Nah, selain itu manajemen juga mengaku pelemahan ekonomi dan turunnya daya beli menjadi pendukung diambilnya keputusan tersebut. Berselang 3 tahun sejumlah gerai Giant terutama Giant Express kembali mengalami nasib serupa. Nah, lalu dengan banyaknya perusahaan yang gulung tikar, apa saja hak yang akan diterima oleh para karyawan? Kita akan bahas di slide berikutnya. Nah, yang pertama, saat perusahaan mengambil keputusan PHK terhadap seorang karyawan, maka perusahaan juga harus bisa memenuhi kewajibannya atas hak yang diterima karyawan tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja, hak wajib yang harus diterima karyawan saat di PHK yang pertama ini ada uang pesangon. Di mana uang pesangon adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan pada karyawan yang terkena PHK. Nominal uang pesangon ini juga diatur dalam UU Cipta Kerja berdasarkan pada lama waktu bekerja. Nah, selanjutnya ada uang penghargaan masa kerja. Di mana uang penghargaan masa kerja adalah uang yang diberikan oleh perusahaan sebagai bentuk terima kasih atas kinerjanya selama bekerja di perusahaan. Sama halnya dengan uang pesangon, perhitungan uang penghargaan ini juga berdasarkan pada lamanya masa kerja karyawan. Nah, selanjutnya yang ketiga, ini ada uang penggantian hak kerja, di mana ini akan dikonversi ke dalam bentuk uang dari berbagai hak karyawan yang belum diambil selama bekerja di perusahaan. Jika dilihat secara nominal, hak yang diterima oleh karyawan memang cukup banyak dan besar, terutama jika karyawan sudah bekerja cukup lama, misalnya lebih dari 5 tahun.
Ya, pemirsa itu tadi beberapa perusahaan besar yang gulung tikar. Tentu kita berharap ke depannya tidak ada lagi PHK oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia karena ini akan berdampak signifikan tidak hanya pada karyawan yang kehilangan pekerjaan, tetapi juga pada ekonomi lokal maupun nasional. Dan tentu kita juga berharap agar pemerintah dapat menangani secara pasti hak-hak para korban PHK agar diberikan sesuai ketentuan dan tepat waktu.